Bapak Profesor Dr. Ali, maaf Bapak Ibu, yang kami hormati Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ali Ramdhani, STP MT. Yang kami hormati Direktur GTK Madrasah, Bapak Dr. Muhammad Zain MAG. Yang kami hormati Kasubdit Bina MA MAK GTK, Bapak Dr. Anis Maskur MA. Yang kami hormati Kasubdit Bina MI MTS GTK, Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG. Yang kami hormati Kasubdit Bina RA GTK Madrasah, Bapak Dr. Randus Irhas Sobirin. Yang kami hormati Koordinator Kajian Keislaman, Bapak M. Lutfilah MAG. Yang kami hormati narasumber Bapak Dr. Haji Darmadi. Serta Bapak Ibu peserta kajian keislaman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga di pagi hari yang berbahagia ini, kita masih diberikannya nikmat kesehatan, nikmat keberkahan, dan nikmat keikhlasan, sehingga kita bisa berkumpul di room ini untuk mengikuti kajian keislaman. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kemudian kelak kita mendapatkan syafaatnya. Bapak, Ibu, peserta kajian keislaman yang berbahagia. Sebelum kita melangkah ke acara inti, marilah kita mulai acara ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Semoga agenda yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat serta acara dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Bapak Ibu peserta kajian keislaman, marilah kita sapa dahulu penceramah pagi ini dengan sebaik pantun. Pergi belajar ke kota Pidi, jangan lupa tersenyum sumringah. Selamat datang kepada Bapak Darmadi, pengawas madrasah Lampung Tengah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Nelly. Iya, selamat pagi Bapak. Pagi, alhamdulillah sehat selalu ya. Alhamdulillah. Baik Bapak, mohon izin saya untuk membacakan CV dari Bapak yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Nama lengkap Dr. Haji Darmadi SAG SEMM MPD MSI CT CM CSH CBK CPN CPS. Luar biasa sekali gelarnya Bapak Darmadi. Tempat tanggal lahir Lampung Tengah 28 Oktober 1975. Jabatan pada saat ini adalah pengawas sekolah madya, pengawas pendidikan madrasah tingkat madrasah aliyah pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Pendidikan terakhir S3 Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta tahun 2015. Alamat rumah, Jalan Lintas Timur Sumatera, kilometer 78 Lempayung Bandar, Kecamatan Uai Pangubuan, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung.
Nomor HP 082175911998 dengan email kangdarmadi@gmail.com. Alhamdulillah, Bapak Darmadi ini adalah seorang pengawas yang punya segudang prestasi, segudang pendidikan, dan memiliki lebih dari 100 buku hasil ciptaannya. Sungguh sangat luar biasa dan sangat menginspirasi. Beliau pernah menjadi juara 1 guru MTS berprestasi tingkat nasional pada tahun 2017. Pada tahun 2019, beliau adalah guru inspiratif tingkat nasional. Mohon maaf saya Bapak tidak bisa membacakan satu persatu CV Bapak Darmadi, dikarenakan sangat luar biasa dan sangat banyak sekali. Baiklah, Bapak Ibu, peserta kajian keislaman, pada pagi hari ini saya akan kasih bocoran sedikit. Materi kita hari ini adalah harta yang kita infakkan tidak berkurang, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya. Mohon izin Bapak, saya informasikan untuk pemaparan materi hanya 40 menit saja dan dilanjutkan dengan tanya jawab serta akan berakhir di pukul 6.15. Agar kita tidak tambah penasaran, saya persilahkan kepada Bapak untuk memaparkan materinya. Kepada Bapak, saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bu Nelly Safrida Harahap. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu para peserta kajian keislaman GTK Madrasah Berbagi, pagi hari ini syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa kita sebagaimana biasa mengadakan kajian keislaman, dan mudah-mudahan ini menjadi sarana bagi kita semua untuk saling berbagi pengetahuan, untuk saling bersilaturahmi, dan tentu kita berharap kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Yang saya hormati Pak Dirjen, Pak Direktur, dan para Bapak Ibu Kasubdit di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Rasanya saya sangat berbahagia berada di antara Bapak Ibu semua, para ahli agama yang tentu pengetahuan dan ilmu Bapak Ibu semua akan menjadi bagian dari upaya saya menuntut ilmu dan menggali dari segala macam sumber sehingga akan dapat menambah wawasan dan pengetahuan saya. Pagi hari ini sebagaimana tadi disebutkan oleh Ibu Nelly Safrida selaku moderator, bahwa kajian saya mengangkat tema harta yang kita infakkan tidak akan berkurang sebab Allah Subhanahu wa taala menggantinya. Bapak Ibu semua yang
berbahagia dan yang dirahmati Allah, apa saja yang kita infakkan atau kita sedekahkan untuk kebaikan karena Allah, maka Allah akan menyiapkan gantinya yang lebih baik. Karenanya tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan, tidak akan berkurang harta yang kita infakkan. Tidak akan jatuh miskin orang yang dermawan, suka menunaikan infak dan mengeluarkan sedekah. Tidak akan jatuh melarat orang-orang yang senantiasa membantu fakir miskin, menyantuni anak-anak yatim. Sebaliknya dengan infak dan sedekah, Allah akan menambahkan harta dan melapangkan rezeki kita semua. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 39, "Qul inni rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdirulah. Wa ma anfaqtum min sa'im fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Katakanlah sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, yang kamu sedekahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Lalu ketika kita berbicara tentang infak dan sedekah, bagaimana tadi disebutkan bahwa kemiskinan tidak akan lahir dari kedermawanan, kemelaratan tidak akan lahir dari kebaikan kita untuk memberikan bantuan dan santunan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245 menyatakan bahwa man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, dalam hal ini adalah menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan serta melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Bapak Ibu, para peserta kajian keislaman GTK Berbagi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang berbahagia. Siapapun yang menginfakkan hartanya dalam kebaikan dan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, Allah akan melipat gandakan pahala dan balasan untuknya. Kemudian yang kedua, satu kebaikan dibalas oleh Allah menjadi 10 sampai 700 kali kelipatannya. Bahkan sampai dalam jumlah yang tak terbatas. Sesuai dengan kondisi orang yang berinfak, niat, dan kebutuhannya. Bapak Ibu semua yang berbahagia, Allah akan melipat gandakan pahala dan balasan untuk kita semua. Orang-orang yang senang menafkahkan hartanya di jalan kebaikan, membantu fakir miskin, menyantuni yatim piatu. Satu kebaikan akan dibalas oleh Allah menjadi 10 sampai 700 kali kebaikan. Bahkan dalam jumlah yang tidak terbatas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwa ketika turun ayat 261 surat Al-Baqarah ini yang menerangkan bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, nafkahnya itu adalah seperti sebulir benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada tiap-tiap tangkai berisi 100 biji. Maka Rasulullah SAW berkenaan dengan ini kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Tuhanku, tambahkanlah balasan bagi umatku yang senang bersedekah, senang berinfak, menafkahkan hartanya di jalan kebaikan lebih dari 700 kali kebaikan.
Bapak Ibu peserta kajian keislaman yang berbahagia, tentu ini menjadi bagian dari motivasi untuk kita semua agar senantiasa sebagai orang yang beriman kita meyakini bahwa tidak mungkin menjadi miskin hanya karena kita bersedekah. Tidak akan menjadi melarat ketika kita menjadi orang-orang yang berdermawan. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatur rezeki hamba-hambanya, dan tentu dengan segala niat, keikhlasan dan tujuan kita semua, Allah tahu di bagian rezeki yang mana yang akan diberikan untuk kita semua. Allah lah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki seseorang. Orang yang berinfak tidaklah menyempitkan rezekinya. Sebaliknya, orang yang tidak senang bersedekah, tidak senang berinfak, pelit, dan lain sebagainya, tidaklah rezekinya akan bertambah. Karena keberkahannya dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak harta yang kita keluarkan, maka kita yakin dan percaya semakin banyak Allah menggantinya untuk kita semua. Dari penjelasan ayat tersebut, Allah pun menyanggah anggapan bahwa sebagian orang yang menyatakan bahwa jika seseorang berinfak dia akan jatuh miskin. Orang yang bersedekah dia akan jatuh melarat. Justru orang-orang yang beranggapan demikian, mereka lah orang-orang yang tertipu daya oleh janji-janji syaitan, yang sesungguhnya janji-janji syaitan itu akan menggelincirkan seseorang yang merasa dengan bersedekah akan jatuh miskin. Surat Al-Baqarah ayat 268, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, as-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan, syaitan menakut-nakuti kamu sekalian dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Kejahatan yang dimaksud di sini adalah kikir, tidak dermawan, tidak suka bersedekah, tidak suka berinfak untuk menegakkan jalan kebaikan, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya, dan Allah memberikan karunia untuk kamu semua. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Bapak Ibu peserta kajian keislaman yang berbahagia, kita dianjurkan selain senang bersedekah, menafkahkan sebagian harta yang kita miliki untuk jalan kebaikan, sedekah yang kita berikan, sedekah yang kita laksanakan, anjurkan supaya sedekah kita itu utama, besar manfaatnya, bukan untuk saja meringankan beban orang-orang yang kita berikan sedekah, tapi juga bermanfaat untuk kita yang senang bersedekah. Utamanya sedekah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sedekah secara sembunyi-sembunyi dengan memberikan kebutuhan untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin, merupakan cara menjaga kehormatan mereka. Hal itu lebih baik, yakni mereka tidak dinilai sebagai orang miskin penerima sedekah, dan bukan pula mereka dianggap sebagai peminta-minta. Allah menyebutkan keutamaan bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikan sedekahmu dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan darimu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu serta kajian keislaman GTK Berbagi yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
bersedekah secara sembunyi-sembunyi pun telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada satu hadis yang menjelaskan beberapa golongan yang kelak di akhirat akan mendapatkan naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada perlindungan dan naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Salah satunya adalah orang-orang yang senang bersedekah. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi kita tentu bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersedekah bukan ingin disebut dermawan, berinfak bukan ingin mendapatkan pujian, tetapi sedekah, infak yang kita lakukan, yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, semata-mata karena kita berharap perlindungan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil kiamat, bukan hanya sekadar mendapatkan pujian ketika kita hidup di alam dunia ini dengan sebutan orang-orang yang dermawan. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu ketika bertemu dengan para sahabatnya, di mana beliau menyatakan bahwa al-haji mabrur laisal jaza'u illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul, kalau begitu ciri-ciri orang yang hajinya mabrur itu seperti apa? Rasulullah menjawab, it'amut ta'am wa tibul kalam. Ciri-ciri orang yang hajinya mabrur itu adalah senang memberikan makan kepada orang-orang yang lapar, dan yang kedua senantiasa berkata baik dan kata-katanya tidak menimbulkan sakit hati bagi orang lain. Nah, memberikan makan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan, itulah it'amut ta'am sebagai salah satu ciri haji mabrur yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian itu kalau kita membuka kamus besar bahasa Indonesia itu ada istilah sopan santun, ya. Sopan itu berkata baik, berperilaku tidak menyakiti orang lain, santun itu memberi. Jadi kalau disebut sopan santun itu orang yang tutur katanya baik dan perilakunya dermawan, suka membantu meringankan beban, kesulitan orang lain dimanapun dan kapanpun dia berada. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, lalu apa maksud menyembunyikan sedekah itu? Maksud menyembunyikan sedekah itu adalah bersungguh-sungguh menyembunyikan sedekah dari pandangan manusia. Hal itu digambarkan seperti tangan kiri tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanannya pada posisinya sangat dekat. Inilah yang Rasulullah contohkan itu. Bahwa ketika kita memberikan pertolongan kepada orang, satu, jangan berharap balasan, dan yang kedua, jangan berharap pujian. Bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi bisa kita lakukan ketika kita sengaja membeli dagangan orang miskin dengan harga pantas misalnya. Dengan cara begitu mereka akan gembira dan pulang pun membawa uang untuk keluarganya. Kita sering temu di berbagai tempat melihat orang-orang yang sedang menjajakan dagangannya dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Seharian penuh mereka berpanas-panasan berada di satu tempat, sementara dagangannya belum sedikit pun laku terjual. Maka kalau kita mau berniat sedekah, belilah barang dagangan yang diperjualbelikan oleh mereka itu dengan harga yang pantas, yang layak. Jangan justru sebaliknya, kita menawar
dagangan mereka dengan harga yang serendah-rendahnya. Padahal dengan kita memberikan uang lebih ketika kita membeli satu barang yang dijajakan oleh orang-orang miskin, oleh orang-orang yang hidup kekurangan, itu adalah bagian dari sedekah yang kita sembunyikan dengan niat bukan saja kita membantu meringankan beban hidup mereka, tapi kita juga niat bahwa tidak perlu bersedekah disaksikan, dilihat, dipertontonkan oleh orang banyak. Dan bahkan kita tidak perlu merasa marah, tidak perlu merasa tidak suka manakala kita bersedekah, tetapi tidak diketahui oleh orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa man sama'a sama'allahu bihi, wa ma yura'i yura'illahu bihi. Barang siapa berbuat baik dan tidak memperdengarkan kebaikan yang dia lakukan, maka ingat Allah kelak juga akan memperdengarkan keburukannya. Mayura'i yura'illahu bihi, dan barang siapa berbuat baik ingin selalu dipersaksikan oleh orang lain, ingat kelak Allah juga akan mempersaksikan keburukannya untuk orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada forum kajian keislaman ketika berbagi pagi hari ini adalah bagi kita sebagai pelaku pada saat kita membeli barang-barang yang dijajakan oleh orang-orang yang kondisi hidupnya dalam kekurangan. Sedekah dengan cara itu akan memudahkan kita ikhlas dan tidak berharap pujian. Jauh dari riya, jauh dari harapan mendapatkan gelar-gelar kehormatan yang sering kita sebut dengan istilah dermawan. Sebagai sedekah sunnah, maka mengeluarkannya dengan cara rahasia atau sembunyi-sembunyi itu lebih utama, sebab lebih dekat pada ikhlas dan jauh dari riya. Ikhlas, riya itu dua hal yang berbeda, tetapi sangat berdekatan ketika kita sedang melakukan amal kebaikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, demikian saya kira yang dapat saya sampaikan pada kegiatan forum kajian keislaman ketika berbagi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, paparan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Darmadi. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilahkan. Oke, di sini ada Bapak penanggung jawab kajian, Bapak M. Lutfillah telah raise hand kepada Bapak. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Dr. Haji Darmadi, paparan materi dan moderator yang hebat juga, dan semua teman-teman yang selalu support saya sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai sekarang. Episode kita sudah di atas 100 episode Bapak. Jadi nanti bisa memecahkan rekor muri insya Allah gitu. Ya, insya Allah. Yang jelas kajian hari ini saya sangat merasa senang karena melihat kondisi Indonesia saat ini memang jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin seperti itu Bapak. Jadi terjadi ketimpangan sosial. Yang kaya semakin kaya, yang miskin makin miskin. Dan kebanyakan di antara saudara-saudara kita itu nggak mau proses tapi pengen jalan pintas.
Jadi semuanya jalan pintas. Profesi bisa berbeda-beda, tapi mereka nggak mau proses. Jadi saya jadi ingat lagu Rhoma Irama mengatakan gini lagi. 1001 macam itu di dalam pekerjaan. Ada yang menjual koran sampai menjual kehormatan. 1001 macam itu di dalam pekerjaan. Ada yang menjadi pengamen sampai jadi seorang presiden. Jadi seperti itu, jadi profesi bisa berbeda-beda, tapi tujuannya satu. Di mata Allah, kita yang dilihat adalah kadar keimanan dan ketakwaan. Jadi pertanyaan kami Bapak Darmadi, bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang rumit di negeri kita, terutama umat Islam yang mayoritas terbesar di dunia, tapi kemiskinan ternyata banyak yang terkena kemiskinan itu adalah orang-orang Islam, orang-orang Muslim. Padahal kalau kita lihat kaum misionaris itu kalau melakukan gerakan kristenisasi itu dia totalitas, bahkan ada peta dakwah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita sebagai seorang guru madrasah memberikan fondasi yang kuat, ya, tauhid yang kuat, memberikan bekal kepada siswa-siswi kita di madrasah untuk dia bisa hidup di zamannya 2045. Dia akan menjadi pemimpin masa depan. Saya kira itu dua hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak M. Hursila. Kepada Bapak Dr. Haji Darmadi, apakah langsung untuk menjawabnya atau ada satu penanya lagi nih Bapak Nur Hidayat? Satu penanya lagi, silakan Bu Nelly. Oke, kepada Bapak Nur Hidayat, ada raise hand itu, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Bapak Nur Hidayat. Atau belum dijadikan co-host? Oke, kepada Bapak Nur Hidayat. Mohon Bapak Nur Hidayat untuk speakernya dibuka, Pak. Speakernya masih unmute itu. Bapak Nur Hidayat. Okay. Bapak Nur Hidayat, speakernya dibuka, Bapak. Dipersilahkan kepada Bapak Nur Hidayat. Mohon maaf kami sekali lagi Bapak Nur Hidayat untuk membuka speakernya, Pak. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator yang telah memberikan waktu kepada kami. Kadang-kadang kita umat Islam dalam memberikan santunan ini tidak rumit, Ibu. Semuanya kita termotivasi untuk memberikan santunan atau memberikan sedekah karena motivasi di dalam Al-Qur'an juga banyak. Jadi melipat gandakan pahala itu saja ditambah dengan wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan kepada siapa saja yang dikehendaki. Namun di sini kita sebagai umat Islam belum bisa mengelola atau dari sedekah-sedekah tersebut yang lebih bisa mendorong umat Islam untuk menjadi pemberi sedekah. Jadi harapan kami nanti ada bagaimana cara-cara untuk mengoptimalkan sedekah tersebut agar dari segi kelembagaan Basnas dan Lasesnu atau Lasesmu itu lebih optimal dan lebih progresif lagi. Mungkin ada terobosan-terobosan dari modal-modal tersebut bisa diprogreskan dan dioptimalkan untuk sesuatu
yang kiranya menjadi modal yang besar gitu. Jadi sehingga hal tersebut ditangani oleh lembaga-lembaga yang kurang apa istilahnya kurang legal gitu. Seperti investasi bodong dan sebagainya. Dan itu kan juga berasal dari pertama dia juga sambil bersedekah, juga sambil investasi. Kadang-kadang ada yang termotivasi dengan itu juga. Dan mungkin lebih ditegaskan lagi oleh umat Islam bahwa kalau dioptimalkan seorang peneliti itu sedekahnya orang Islam itu bisa mensejahterakan karena 89% itu umat Islam juga memberikan sedekah. Dan kadang lari kemana sedekahnya, infaknya orang tersebut. Kadang-kadang tidak termanage dengan baik gitu. Monggo bisa memberikan pencerahan dan arahan, juga rekomendasi kepada pemerintah bisa mengoptimalkan sedekah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur Hidayat. Baiklah, kepada Bapak penceramah kita, Bapak Dr. Darmadi, ada dua pertanyaan tadi dari Bapak N. Lutfilah dan Bapak Nur Hidayat. Kepada Bapak, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita. Baik, terima kasih Bu Nelly selaku moderator. Gus Lutfi, salam kenal Gus Lutfi. Saya walaupun baru ketemu sekali, rasanya nih ingin ketemu setiap hari gitu, Gus. Karena saya juga pengen menimba ilmunya Gus Lutfi yang luar biasa itu. Yang pertama, Gus Lutfi tadi menyampaikan terkait dengan betapa lemahnya kita ini terkait dengan peta dakwah gitu ya, Gus. Sehingga kita tidak bisa melihat secara jelas dan nyata sebenarnya umat Islam yang dalam kategori miskin dan fakir itu seperti apa, yang kemudian akan kita akomodir menjadi sebagai bahan kita membuat peta dakwah. Peta dakwah utamanya adalah dalam rangka pengentasan kemiskinan umat Islam. Nah, tadi Gus Lutfi juga sudah menyinggung tuh, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin gitu. Padahal kalau kita mau memulainya dari keluarga terdekat gitu, Gus. Kan Rasulullah menganjurkan nih, kalau kita mau mengentaskan kemiskinan tuh entaskanlah miskinnya keluargamu terlebih dahulu, orang-orang dekatmu gitu. Kita kan selama ini sukanya itu kalau sedekah itu di tempat-tempat yang sangat jauh gitu, yang kemudian dengan bersedekah di tempat-tempat yang jauh, yang tempat-tempat yang kita anggap bisa merepresentasikan kedermawanan kita itu, sementara keluarga kita atau teman-teman dekat kita, saudara-saudara dekat kita jauh dari sasaran kita untuk memberikan sebagian dari harta yang kita miliki. Kita kan senangnya kalau membantu yayasan mana, membantu masjid mana yang sifatnya, kalau boleh saya katakan nih, mohon maaf nih Gus, kalau apa yang saya katakan ini nanti ada yang kurang berkenan tuh. Tujuannya kan cari popularitas itu sebenarnya. Bukan dalam kerangka semata-mata niat untuk menafkahkan sebagian dari harta rezeki yang Allah berikan untuk jalan kebaikan. Banyaklah orang-orang yang niatnya dengan bersedekah itu supaya namanya dikenal orang, mendapatkan embel-embel dermawan tuh. Saya teringat nih, ketika saya membaca sebuah riwayat yang saya yakin tuh riwayatnya muttafaqun alaih itu, Gus, bahwa kelak di akhirat itu ada 3 golongan yang masuk neraka duluan, tapi dalam perspektif dan pandangan manusia sebenarnya nggak pantas tuh masuk neraka duluan katanya. Nanti di akhirat ketika orang itu ditimbang amal kebaikannya, kan akan dipanggil tuh
3 orang yang pertama kali dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang-orang yang ahli jihad. Misalnya disebut, Darmadi kamu menghadap saya. Filmnya itu diputar oleh Allah. Itu yang bantu yatim piatu, yang menyantuni fakir miskin, yang membantu pondok-pondok pesantren, yang mendirikan masjid megah di mana-mana itu kamu itu. Benar itu kamu Darmadi gitu misalnya. Oh, benar itu ya Allah. Kamu lakukan itu karena siapa? Itu semua saya lakukan karena Engkau ya Allah, mengharap ridhamu. Kata Allah, kadzabta, bohong kamu. Itu kamu lakukan bukan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi itu kamu lakukan supaya kamu disebut oleh kebanyakan orang sebagai orang yang ahli jihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pengakuan bahwa kamu mujahid itu sudah kamu dapatkan di alam dunia. Malaikat seret, masukkan Darmadi itu ke dalam neraka. Yang diseret mukanya, Gus. Kemudian yang kedua yang dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang ahli ilmu pengetahuan. Ngaji di mana-mana, menuntut ilmu di segala penjuru tanah air, panggil menghadap Allah, wahai para ahli ilmu pengetahuan. Itu kamu yang nampak di layar itu benar? Kamu mondok di mana-mana, kamu menuntut ilmu di mana-mana, kamu rajin mengkaji kitab-kitab. Kamu lakukan itu semua untuk siapa? Itu semua saya lakukan karena Engkau ya Allah. Allah menjawab, kadzabta, bohong kamu. Itu kamu lakukan supaya kamu disebut orang alim. Dan sebutan alim itu sudah kamu dapatkan di alam dunia. Tidak pantas kamu masuk ke dalam surgaku. Malaikat seret dia masuk ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga, orang yang dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang ahli sedekah ketika hidup di alam dunia. Kemudian filmnya pada diputar itu oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ahli sedekah itu. Wahai si fulan, yang nampak di film itu kamu bantu yatim piatu, fakir miskin. Kamu lakukan di mana-mana, kamu lakukan karena siapa? Karena Engkau ya Allah, bohong kamu. Yang bilang bohong itu Allah loh, guys. Kamu lakukan itu bukan karena aku, tapi itu semua kamu lakukan karena kamu supaya disebut oleh kebanyakan orang dermawan, orang yang ahli membantu orang lain. Dan sebutan dermawan itu sudah kamu dapat di alam dunia. Malaikat seret, masukkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Dzalik jihad, ahli ilmu, ahli dermawan masuk neraka duluan. Kenapa? Niat sedekahnya, niat berjuangnya, niat menuntut ilmunya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan kenapa muslim ini masih cenderung sebagian besar penduduknya berada di dalam lembah kemiskinan. Karena kita sendiri orang-orang kaya yang muslim ini konsentrasinya, fokuskan untuk mengentaskan kemiskinan itu sangat rendah. Hanya sekedar mencari hal-hal yang sifatnya popularitas. Kemudian yang kedua seperti Gus Lut kita disebutkan bahwa kita ini peta dakwah untuk pengentasan kemiskinan kan memang tidak punya. Lewat forum ini mungkin kita bisa, Gus, nih kawan-kawan kita ini kan semua dengan segala profesi dan latar belakangnya pasti memiliki kemampuan lah untuk melakukan itu semua. Mari kita nanti kalau perlu kawan-kawan kita yang berada di forum dari seluruh penjuru tanah air ini membuat semacam forum untuk menyusun peta dakwah kemiskinan. Supaya kita tahu di tempat kita masing-masing ini berapa sih di RT kita itu orang yang miskin. Di RW kita itu berapa orang yang miskin. Kadang kan kita nggak ngerti sehingga bagi kita sulit untuk mendistribusikan sebagian dari kekayaan yang kita punya untuk orang-orang terdekat kita. Bahkan kan kadang kita malu mau mengakui bahwa keluarga kita ini ada yang miskin. Sehingga harus mendapatkan bantuan dari orang lain. Kadang juga
kita tidak mau mengakui bahwa sebagian dari keluarga ini miskin sehingga sebagian harta kekayaan yang kita miliki kita distribusikan untuk keluarga kita terdekat. Nah, kalau kita semua punya motivasi seperti itu, mengentaskan kemiskinan dimulai dari keluarga dekat, dari saudara-saudara dekat, dari lingkungan terdekat, saya yakin angka kemiskinan yang notabene melabeli sebagian besar umat Islam itu akan sedikit demi sedikit terkikis habis. Kemudian yang kedua yang kita tidak punya itu kan semangat untuk membuat semacam Muslim Mart gitu ya. Pasar yang memang berorientasi untuk mengakomodir karya-karya nyata, upaya-upaya yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang kemudian kita akomodir dalam sebuah seperti Prancis gitu. Indomaret, Alfamart itu kan menjamur di mana-mana. Sementara kan kita nggak punya ini, Gus. Ya. Padahal UKM kita yang notabene atau sebagian besar dilakukan oleh saudara-saudara kita Muslim itu perlu kita wadahi dengan semacam Muslim Mart. Gitu. Kita tidak melihat terlalu jauh ya. Kita nanti misalnya punya, kalau yang Muhammadiyah kan sudah punya Maretmu, gitu. Kemudian kita NU nanti misalnya nih punya No Maret. Gitu. Madrasah ini misalnya punya Madrasah Maret gitu. Bisa saja gitu ya. Tinggal kita mau melakukan atau tidak dengan dasar peta dakwah yang di dalamnya mengakomodir angka kemiskinan yang berada di sekitar lingkungan kita. Kemudian yang ketiga tadi, gimana nih guru-guru madrasah memotivasi anak-anak didik supaya ke depan itu menjadi bagian dari transformasi perubahan. Salah satunya adalah merubah mindset bahwa aliyadul ulya khairum minayatis sufla. Tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Ya, ini nanti sekaligus menyambung Pak Nur Hidayat. Kenapa hari ini saudara-saudara kita ini masih sebagian besar menjadi penerima tapi belum pemberi gitu ya. Nanti akan saya singgung lebih jauh itu. Subhanul yaum rijalul ghad itu kata Gus Lutfi itu. Anak-anak kita hari ini itu kan pemimpin masa depan. Kalau mereka hari ini tidak kita bekali dengan pengetahuan, dengan keterampilan yang sifatnya pengetahuan dan keterampilan untuk mereka keluar dari lembah kemiskinan, ya saya yakin ke depan kita akan begini-begini saja, Gus. Anak-anak kita hari ini bukan anakku dan bukan anakmu, tapi anak zamannya. Mereka harus secara metakognitif kita arahkan berpikir bagaimana mereka nanti ke depan mampu bukan saja berbuat yang terbaik untuk dirinya sendiri, tapi juga berbuat baik untuk lingkungannya, untuk keluarganya, untuk bangsa dan negaranya. Sehingga mereka tidak menjadi beban pembangunan ya. Kita selalu berbicara membangun manusia Indonesia seutuhnya, sementara kita tetap menjadi bagian dari objek pembangunan, bukan subjek. Maka kelak anak-anak kita ya justru akan terlindas kemajuan zaman, terlindas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara kita guru madrasah, mindset-nya harus berubah. Mindset-nya harus mindset masa depan, mindset transformasi. Kita ini hari ini kan bukan hanya mengajar harusnya, tapi mendidik. Kalau hanya mengajar kan selesai kurikulum, selesai, Gus. Hari ini ujian, dapat nilai 90, selesai. Tapi kalau mendidik anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Jangan bilang, wah Bapak dulu begini aja sudah pinter loh, nak. Nggak bisa. Ya kalau dulu ya mungkin dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang tua kita, dilakukan oleh guru-guru kita, itu sudah bisa menjadikan kita orang hebat seperti sekarang ini. Tapi kalau hari ini kita tetap berpikiran dan berpandangan seperti apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita untuk kita pada saat itu,
ya selesai. Anak kita akan menjadi bagian dari masalah, ya. Bukan bagian dari penyelesai masalah. Yang pertama, guru-guru kita mindset-nya harus kita rubah, Mas. Ya, merubah dari diri masing-masing gitu, bahwa ke depan anak-anak kita tantangannya sangat luar biasa. Tantangan kemiskinan itu harus menjadi bagian dari sesuatu yang senantiasa ditransformasi ke anak-anak kita. Ya. Kemiskinan tuh akan selalu ada kok di setiap saat dan di setiap masa. Kalau kita tidak mau produktif, maka kemudian yang timbul ya kita menjadi bagian dari masalah kemiskinan itu sendiri. Tadi disinggung nih sama Ustadz Nur Hidayat tentang pengelolaan zakat produktif misalnya ya, melalui Basnas, melalui Lazisnu gitu ya. Hari ini kan yang kita lakukan baru memberikan ikan kepada orang-orang miskin, kepada para fakir gitu, belum memberikan kailnya. Kalau yang kita kasih ikan dimasak, selesai hari ini, cukup menghidupi hari ini. Tapi kalau kail kita kasih, mereka dapat mengail, memanfaatkan umpan yang kita berikan itu, mereka akan dapat menghidupi dirinya sendiri, bahkan bisa menghidupi orang lain. Pengalaman ini di Basnas Kabupaten Lampung Tengah ini, Gus Lutfi dan Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, ada program namanya kambingisasi, ya, kambingisasi fakir miskin. Mereka diberi bantuan sepasang 2 ekor kambing jantan dan betina, yang mereka harus memeliharanya, yang kemudian pada saatnya 2 ekor kambing atau sepasang jantan dan betina itu melahirkan, kemudian silahkan anaknya diambil, kemudian secara bergulir sepasang ekor kambing ini bisa dikembalikan ke Basnas, kemudian bisa didistribusikan kembali kepada fakir miskin yang lain. Atau justru sebaliknya ya, yang sepasang ini silahkan dilanjutkan dipelihara, kemudian anakannya ini bisa untuk membantu fakir miskin yang lainnya. Atau cara-cara lain lah yang sifatnya lebih produktif daripada hanya sekedar memberikan bantuan beras, memberikan bantuan lauk pauk, memberikan bantuan uang secara tunai. Sementara kebutuhan mereka kan tidak hanya hari ini, ya kan? Uang secara tunai diberikan hari ini selesai gitu, beras diberikan hari ini habis gitu. Sementara esok hari mereka ketika makan harus menjadi pemulung, harus menjadi peminta-minta. Kita tidak berharap nih orang-orang Islam, kaum muslimin kita ini banyak yang menjadi pemulung, banyak yang menjadi peminta-minta. Sementara di sebagian saudara-saudara kita ini berkelebihan harta dan kekayaan yang pendistribusiannya kurang jelas tuh kemana gitu ya. Maka kita harus menjadi bagian dari corong di masyarakat kita ini. Mari mengajak saudara-saudara kita ini yang berkelebihan harta, kalau mau mendistribusikan sebagian dari kekayaannya untuk membantu fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang terlantar gitu ya, janda-janda tua, itu bisa melalui badan-badan resmi. Ya. Basnas itu kan sekarang sudah sampai ke level paling bawah. Kan kemarin saya saat menjadi pansel komisioner Basnas Kabupaten itu, saya sempat sampaikan itu pada saat mewawancarai para calon komisioner Basnas itu. Langkah-langkah produktif apa yang akan Anda lakukan terkait dengan pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat? Itu kan sulit mereka sebagian menjawabnya, karena zakatnya berlimpah ruah, sementara pendistribusiannya hanya sebatas memberikan ikan, bukan memberikan umpan. Kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa motivasi santunan tadi disebut oleh Ustadz Nur Hidayat. Ya, motivasinya apa sih gitu, kok orang yang kita santuni hari ini besok masih menerima santunan lagi. Harapannya kan hari ini kita santuni, besok mereka menjadi penyantun. Ya itu tadi sudah saya sebut, yang kita berikan santunan itu sifatnya hanya pragmatis untuk kepentingan sesaat, bukan untuk kepentingan jangka panjang.
Jadi mari kita menjadi bagian dari agen perubahan untuk merubah mindset kita bahwa miskin hari ini nggak masalah gitu. Tapi jangan miskin yang berkepanjangan, karena kalau miskin berkepanjangan ya kita akan senantiasa mengatakan ya nggak apa-apa kan ini bagian dari ladang amal kita membantu fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang hidup berkekurangan, ya itu betul gitu ya. Tapi kita kan berharap yang tangan di atas itu akan lebih banyak gitu daripada tangan yang di bawah dengan usaha-usaha yang produktif, ya amal-amal sedekah jariah yang kita kumpulkan itu kita kelola dan kita distribusikan untuk pengentasan kemiskinan. Bukan untuk membantu fakir miskin saja itu, tapi pengentasan kemiskinan. Kalau hanya membantu kan membantu kebutuhan hidup hari ini. Sementara kalau mengentaskan kemiskinan kan untuk esok hari dan masa-masa yang akan datang. Saya kira gitu, Bu Nelly, Gus Lutfi, Ustadz Nur Hidayat. Saya bukan alat pemuas, sehingga kalau jawaban saya ini kurang memuaskan, mohon dimaafkan gitu ya. Terima kasih Gus. Gitu. Baiklah Bapak pemateri kita, Dr. Haji Darmadi. Waktu kita tinggal 4 menit lagi. Di sini ada satu pertanyaan melalui room chat, yaitu dari Bapak Koswara Toha Ciamis, Jawa Barat. Pertanyaannya, bagaimana cara meredam rasa bangga dan berbunga-bunga saat sedekah kita diumumkan ke publik oleh orang lain? Bagaimana supaya ikhlas kita tetap terjaga? Nah, selanjutnya ada juga itu Bapak Muhammad Ilyas dari Mantiga Jombang sudah raise hand. Karena waktu kita hanya tinggal beberapa menit lagi, saya berharap kepada Bapak penanya agar langsung ke pertanyaannya. Kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Ilyas, Mantiga Jombang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, materi luar biasa. Nggak bisa langsung to the point. Mohon maaf, Bu Moderator. Pertama, ini tadi saya mendengar salah satu jargon bagus sekali. Kemiskinan tidak akan lahir dari banyaknya sedekah. Kalau nggak salah tadi seperti itu. Kemelaratan tidak akan lahir dari kedermawanan. Itu tadi kayaknya sudah jargon luar biasa. Dan perlu kita komentari. Memang kira-kira fakir miskin itu apakah sudah menjadi sunatullah? Terus kedua, banyak ajaran-ajaran Rasulullah itu yang memang menganjurkan ya kita gampangannya di dalam tanda kutip disuruh miskin. Terus kalau tidak salah itu juga Aisyah pernah ditanya, diantaranya adalah miftahul jannati hubbul fuqara wal masakin. Kalau nanti fuqara dan masakin itu hilang, berarti salah satu kuncinya surga apa enggak hilang. Itu diantaranya. Terus yang kedua, kita memang tidak boleh membiarkan beberapa orang di sekitar kita paling tidak itu untuk menjadi miskin. Tapi kita sendiri itu cara untuk menjadikan kita itu sekilas tidak menjadi orang bakhil itu gimana? Nanti kita seumpama melihat beberapa orang di sekitar kita, bahkan seumpama jalan saja nggak bisa, tapi kita seumpama di dompet kita itu ada uang 1.000, 2.000, ada 5.000, 10.000, ada 50.000, 100.000. Kira-kira yang kita kasihkan yang 2.000 apa yang 100.000? Itu rata-rata kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita orang Muslim, dan mungkin tahu bahwa yang akan kita beri itu pun Muslim gitu. Itu kira-kira uang yang 5.000 atau yang 100.000 yang kita berikan itu rata-rata kalau saya mengawati itu masih uang yang paling rendah yang ada di dompet kita yang kita berikan mereka. Nah, sekarang ada tadi itu disebut ada Lazis, ada Basnas, itu kayaknya itu cuma teori-teori saja yang secara umum itu rata-rata diseminarkan di hotel-hotel, tapi yang melarat tetap melarat saja. Yang seminar itu orangnya sudah luar biasa cukup. Jadi kadang-kadang amilnya kadang-kadang lebih mampu daripada yang harus menjadi sasaran daripada hasil dari
infak dan sodako itu. Terus yang kedua, Bapak Dr. Darmadi, kayaknya di surat Yasin itu juga ada kata-kata wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man law yasha'ullahu at'ama. Orang-orang jika dikasih tahu, berinfaklah kamu terhadap apa yang kamu diberi rezeki oleh Allah, maka orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang mukmin, apakah mungkin kita itu akan memberi makan kepada mereka? Andai kata Allah itu berkehendak, pasti dia ya tidak akan jadi orang miskin. Lah berarti untuk memahamkan ayat ini dan ayat yang dibaca dokter yang pertama tadi, Kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Lah ada kata-kata yabsutur rizqa, tapi di ayat di sambungannya ada kata-kata wa yaqdiru lahu. Berarti kan segala sesuatu sudah ditentukan, Ustadz. Gimana kira-kira Ustadz untuk memahamkan kita? Pertama, kita itu ya menjadi orang muslim seperti itu, tidak teori gitu ya, tidak teori seperti yang diseminar-seminarkan itu, bahwa kita itu bisa tepat sasaran untuk andai kata memang di antara kita itu kita menjadi orang yang kebetulan diberi kelaparan rezeki oleh Allah, tapi kita bisa di sekeliling kita itu paling tidak bisa memanfaatkan apa yang kita miliki gitu. Insya Allah ya kemiskinan itu tidak terjadi. Kalau kata-kata miskin itu tetap ada, tapi mereka sampai tidak kelaparan gitu. Gimana Ustadz itu? Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Kalau dikehendaki Allah ya mesti mereka sudah mendapatkan makan dari Allah. Ya berarti itu kita memahamkan gimana? Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pada pagi hari ini. Nah, sepertinya Pak penanggung jawab Bapak Lutfilah, kita akan menambah waktu beberapa menit ke depan. Selanjutnya saya mohon kepada Bapak Dr. Haji Darmadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan secara singkat dan jelas. Kepada Bapak saya persilahkan. Yang pertama terkait kebanggaan kita ketika nama kita disebut sebagai orang yang dermawan gitu ya. Ya itu kan bagian dari permasalahan kita hari ini gitu ya. Oleh karena itu saya pernah nih mendengar kata-kata guru saya itu, nggak apa-apa sekarang namanya masih senang disebut sebagai orang yang ahli sedekah, ahli infak gitu. Tapi nanti pada saatnya kan dia akan lupa, dan pada saat lupa itulah dia ikhlas gitu. Kata-kata ini saya renungi gitu. Memang iya, ketika kita melupakan kebaikan kita itulah pada saatnya kita akan disebut ikhlas. Bahkan pesan Rasulullah sebelum Rasulullah meninggal dunia itu kan salah satunya, jika kamu berbuat baik, maka anggaplah kamu belum pernah berbuat baik, sehingga kamu akan selalu berbuat baik. Jika kamu berbuat salah, ingatlah kesalahan yang kamu lakukan itu, walaupun hanya sekali, seolah-olah kamu melakukan kesalahan berkali-kali. Jadi kuncinya ya hanya satu, lupakan bahwa kebaikan itu sesungguhnya hasilnya tidak kita petik ketika kita hidup di alam dunia ini. Seperti yang di awal tadi saya singgung itu, walaupun dermawan kan Allah itu menyuruh malaikat itu seret masukkan ke dalam neraka, karena kedermawanan yang kita lakukan hanya sebuah kebanggaan tapi bukan sebuah keikhlasan. Kemudian yang kedua terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Muhammad Ilyas Mantika Jombang, bahwa memang hari ini kuncinya ada di pengelolaan dan pengawasan ya. Hari ini para pengurus Lazismu, Basnas, dan lain sebagainya itu seminar di mana-mana. Mereka mendapatkan bagian dari apa yang dia kelola itu justru lebih banyak dibandingkan yang didistribusikan untuk para fakir miskin. Dan kemudian beliau tadi juga menyebutkan kalau Allah menghendaki, sesungguhnya nggak ada orang fakir miskin itu karena rezekinya sudah Allah tentukan. Nah, tapi kita kan punya rambu-rambu semuanya ya, bahwa Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubahnya kan. Itu kan artinya kita bisa makan, kita Allah berikan rezeki kepada kita semua ya dasarnya harus usaha, tentu tidak hanya dengan berpangku tangan. Nah, motivasi untuk selalu bekerja keras, berusaha, tidak berpangku tangan ini perlu kita tanamkan bukan hanya ke diri kita sendiri, saudara-saudara kita, tapi mulai sejak dini anak-anak kita harus kita tanamkan pada diri mereka,
bahwa sesungguhnya Allah menjamin rezeki kita kalau kita mau berusaha. Allah akan mengenyangkan kita kalau kita mau bekerja. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan karena waktunya terbatas, Bu Nelly, mari kita hari ini menjadi bagian dari upaya perubahan dan perbaikan pengelolaan dana-dana infak, dana sedekah, dana zakat yang hari ini sudah dikelola secara manajemen sudah baik, tetapi secara manfaat mungkin manfaatnya belum sebaik dengan manajemen yang mereka kelola dengan baik itu. Dengan senantiasa selalu berusaha, berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang menjadi niat baik kita bersama, menjadi keinginan, menjadi upaya-upaya kita untuk mengentaskan kemiskinan, saudara-saudara kita yang hari ini masih menjadi bagian dari beban kita semua, Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Yakin Pak Ilyas, yakin untuk kita semua bahwa yang kita lakukan hari ini walaupun manfaatnya belum kita peroleh secara maksimal, kelak di kemudian hari pasti yang Pak Ilyas harapkan, yang saya dan Bapak Ibu semua inginkan itu akan terwujud. Miskin, fakir itu memang sunatullah tadi itu kata Pak Ilyas sebut, tapi kita berharap bahwa kemiskinan dan kefakiran yang kita dialami oleh saudara-saudara kita itu jangan menjadi bagian dari beban umat Islam secara khusus, bahkan menjadi beban negara secara umum. Karena sesungguhnya walaupun kita tidak berbicara secara agama, negara pun di Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekayaan yang terkandung di udara, di bumi, di tempat-tempat lain yang dikelola oleh negara ini sesungguhnya semuanya untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Saya kira gitu Bu Nelly dan Bapak Ibu semua. Nasyukurukum jazilan syukri Dr. Darmadi, terima kasih ilmunya pagi ini. Sama-sama Pak Ustadz. Alhamdulillah paparan yang sangat luar biasa. Sepertinya akan ada jilid 2 ini untuk Bapak Dr. Haji Darmadi karena masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang digulirkan. Selanjutnya waktu jualah yang akan memisahkan kita. Rasanya room ini, waktu ini tidak cukup. Tapi kita banyak lagi aktivitas-aktivitas kita yang lain. Sebelum kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini, mari kita bersama bersedia. closing statement kepada Bapak saya persilahkan. Membaca itu begonya dong. Mulai perang kepada Bapak Dr. Haji Darmadi untuk memberikan sedikit closing statement. Baik Bapak Ibu semua, mengakhiri sesi kita pagi hari ini, tentu sebagai Muslim kita tidak boleh patah semangat, harus senantiasa berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Salah satunya bagaimana menjadikan saudara-saudara kita Muslim yang hari ini masih menjadi bagian dari persoalan kemiskinan, menjadi bagian dari upaya perbaikan ke depan. Kemudian yang kedua, ini yang paling pokok untuk kita semua. Sedekah bukan hanya mengharap berkah, tapi sedekah juga berharap manfaat. Kemudian tidak menjadi miskin karena kita dermawan dan tidak akan menjadi melarat ketika kita senang menafkahkan, memberikan sebagian kekayaan yang Allah anugerahkan kepada kita semua untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Saya kira itu Bu Nelly Safridah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf dan saya kira apa yang saya sampaikan ini masih jauh dari harapan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Baiklah. Bapak Ibu, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara pada pagi hari ini. Saya di sini selaku moderator Nelly Safridah Harahap, pengawas Madrasah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, mengucapkan rasa terima kasih. Mohon maaf atas segala perkataan yang tidak berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan pada Bapak sumber, Ibu moderator. Mari kita tutup kajian pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama, dan mari kita mundur dari 3, 2, 1. Assalamualaikum.